Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub ya. Alhamdulillah bacaan ketiga, bagian tasawufnya halaman 466. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna lahum salasatu alfadhin qad tashtabihu 'alal jahili ma'aniha. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, bahwa sungguh bagi mereka, mereka ahli sufi, itu ada tiga lafaz yang kadang-kadang tashtabihu istibah, yang kadang-kadang tersamarkan kepada orang jahil oleh maknanya tiga lafaz. Jadi ahli sufi sering menggunakan tiga lafaz, cuma kadang maknanya suka kita salah paham, makanya kita perlu mempelajarinya. Ada namanya syariat, tariqah, dan hakikat. Coba kita lihat. Wa yaqa'ul lubsu fiha, dan terjadilah oleh kesamaran padanya tiga lafaz. Fanubayyinuha laka hatta la taqa'a fima waqa'a fihil mughtarun. Fanubayyinuha, maka akan kami jelaskan akannya tiga lafaz untukmu, hatta la taqa'a, hingga engkau tidak terjatuh kepada ma yang telah jatuh dalamnya ma oleh orang-orang yang mughtarun, yang tertipu. Banyak orang salah memahami tiga lafaz ini. Beliau mengharapkan kita jangan sampai salah memahaminya. Wahya, dan dianya tiga lafaz yang dimaksud yaitu asy-syari'atu wat-tariqatu wal-haqiqah. Syariat, tariqah, dan hakikat. Fasyari'atu, maka bermula yang pertama itu syariat. Wahyal ahkamul munazzalatu ala Rasulillah. Dan bermula dianya syariat itu hukum-hukum, segala hukum yang diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allati fahamahal ulama. Hukum-hukum allati fahamaha atau fahimaha, yang memahami akannya hukum oleh para ulama minal kitab wa sunnah, dipahami dari kitab Al-Quran, dari sunnah yang sahihah, nasan wastimbatan, baik secara nas atau secara istimbat. Itulah yang dimaksud dengan syariah. Semua hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kemudian hukum itu tentunya digali oleh para ulama kan. Nah, itu syariat namanya. Digali oleh para ulama dari Al-Quran dan sunnah. Baik yang tertulis secara langsung nas, jelas sebagaimana dilalah nas, atau dalam bentuk istimbat, dalam bentuk pemahaman. Ketika para ulama yang memiliki cukup syarat sebagai mujtahid mengumpulkan segala dalil dalam satu masalah, kemudian beliau menggali menggunakan seluruh kemampuannya, baslul wus'i, daya upayanya untuk menggali satu hukum, timbullah hukum itu. Itulah syariat, hukum Allah. Aku maksud al-ahkam al-mubayyanata fi ilmi tauhidi wa ilmi fiqhi wa ilmi tasawuf. Jadi hukum di sini enggak hanya terbatas kepada hukum fikih saja. Jadi syariat itu melengkapi tiga hal. Aku maksud akan hukum-hukum yang dijelaskan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, dan dalam ilmu tasawuf. Jadi hukum secara umum, baik yang dibahas dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu syariat. Hukum semuanya syariat. Kemudian nanti mengamalkan hukum itu baru disebut dengan tarikat. Nah, salat wajib, puasa wajib, haji wajib, ya kan? Membersihkan diri dari ria wajib, nggak boleh takabur. Takabur haram misalkan. Itu semuanya hukum syariat. Itu namanya syariat semuanya. Wa tariqatu hiyal amalu bisyariah. Jadi ada kemungkinan wahia di sini waw ini nggak ada nih, ada kemungkinan. Karena kita lihat wa tariqatu hiya nggak pakai waw. Jadi fasyariatu mubtada berarti hiya langsung khabar. Maka bermula syariat itu hukum-hukum yang diturunkan. Jadi kalau waw ini ada waw nggak ada khabarnya syariat. Karena di depan semua nggak ada waw. Wa tariqatu hiya. Wal hakikatu kan langsung. Kemungkinan besar ini waw nggak ada.
Tapi nggak tahu kitab yang lainnya. Coba dicek. Wa tariqatu hiyal amalu bisyariah. Dan dia dan bermula tarikat itu, dianya tarikat itu beramal dengan syariah. Wal akhdhu bi'azaimiha, dan mengambil dengan segala perintah-perintahnya syariah. Jadi azaim itu perintah, perintah wajib ya. Ya, bukan ruksah. Nah, itulah tarikat. Jadi tarikat itu sendiri yaitu mengamalkan syariah, mengambil segala perintah-perintah syariah. Wal bu'du anit tasahuli fima la yanbaghi tasahulu fihi. Dan menjauh dari memudah-mudah pada ma yang tidak sepantaslah oleh memudah-mudah padanya ma. Mengambil hukum-hukum yang kuat, menghindari yang mudah-mudah. Tentunya pada perkara yang tidak boleh diambil yang mudah. Ada juga perkara-perkara yang kadang boleh mengambil yang mudah, semacam ada ruksah. Kita musafir, boleh. Boleh jamak sholat, boleh kasar sholat. Kan itu ruksah. Itu nggak dianggap tasahul. Jadi tasahul pada bukan tempat tasahul, itu dilarang. Nah, itulah torikah. Torikah mengamalkan syariat, mengamalkan hukum Allah baik yang berkaitan dengan fikih, tauhid, dan tasawuf, dan mengambil dengan yang kuat-kuatnya. Menjauh dari memudah-mudahkan pada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dimudah-mudahkan. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau, engkau boleh mengatakan ijtinabul manhiyati dhahiran wa batina wa imtisalul awamiril ilahiyati biqadari taqah. Nah itu. Kalau kita pengen bahasa yang mudah, arti torikat yaitu ijtinabul manhiyat, meninggalkan segala yang dilarang pada zahir dan batin. Yang dilarang secara zahir, yang dilarang secara batin, semua kita tinggalkan. Nah, itu kita udah bertarikat. Pemtisalul awamiril ilahiyah, melaksanakan segala perintah-perintah yang disebutkan kepada Tuhan, perintah Allah, bika dari tokah dengan kadar kemampuan. Ini dalam agama itu meninggalkan larangan itu nggak ada toleransi, wajib. Kalau kita pengen selamat, tinggalkan semua larangan Allah. Lakukan perintah. Kalau perintah nggak dianjurkan untuk melakukan semuanya, tapi semampunya. Tapi dalam bab meninggalkan itu nggak ada tawar-menawar. Mestinya kita harus mampu dan mesti mampu juga. Karena Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan. Allah memerintahkan kita untuk Allah melarang kita melakukan yang haram-haram, membunuh orang, berzina, dan seterusnya. Kita mampu, insya Allah. Mampu kita meninggalkannya. Nah, itulah sebenarnya jalan selamat. Tinggalkan segala larangan, kemampuan perintah lakukan semampunya. Mampu puasa wajib, ya wajib saja. Yang sunnah, bisa semampunya. Oh, hiya jitinabul muharramati wal makruhat wa fudu lil mubahat. Dianya torikat itu meninggalkan segala yang diharamkan, meninggalkan segala yang dimakruh, meninggalkan segala fudulil mubah, segala yang mubah tapi yang lebihnya. Seperti kebanyakan makan, kebanyakan ngomong kan. Jadi makan kan mubah, ngomong mubah, tapi kalau berlebihan itu nggak bagus, dilarang. Meninggalkan segala yang diharam, meninggalkan segala yang dimakruh, meninggalkan kelebihan-kelebihan dari yang mubah. Wa'adaul faraidi, dan melaksanakan segala perintah, wa mastata'a, dan ma yang mampu ia dari sunnah. Tahta riayati arifin min ahli nihayah, di bawah bimbingan seorang yang arif dari ahli-ahli nihayah. Ahli nihayah orang yang sudah sampai ya. Dia sudah selesai dengan urusan dirinya. Mursyid kamil lah istilahnya di sini. Itulah arti torikat kalau menurut beliau di sini. Tinggalkan semua larangan baik yang makruh, yang haram, bahkan yang mubah sekalipun tapi yang berlebihan. Kemudian melaksanakan perintah wajib, kemudian melaksanakan sunnah semampunya di bawah bimbingan seorang yang arif, seorang guru dari ahli nihayah, orang yang sudah sampai ke puncaknya. Orang yang sudah usul kepada Allah sehingga bisa mengusulkan kita kepadanya. Wal hakikatu ala salasati aksamin. Dan hakikat itu ada tiga macam. Riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi min zatillah wa sifatihi wa jalalihi wa jamalihi wa qurbihi wa aqrabiyatihi wa haqiqatin nubuwati wa kamalati ashabiha alaihim salatu wassalam. Dan hakikat itu ada tiga macam. Yang pertama rikatul hijab, hancurnya hijab. Atau kalaupun tidak hancur, tipisnya hijab. Antara dia dan antara apa yang beriman ya dengannya dari zat Allah.
Itulah hakikat. Hilangnya hijab antara dia dan antara apa yang ia yakini. Seperti zat Allah. Kita meyakini zat Allah. Bahkan andai pun hijab dibuka, kita bisa melihat Allah umpamanya, tidak bertambah keyakinan kita. Karena keyakinan kita sudah mentok, sudah full. Kita bisa melihat Allah atau tidak, kita yakin benar bahwa Allah itu ada. Bahwa surga itu ada. Neraka itu ada. Mau diperlihatkan atau tidak. Itu maksud rikatul hijab. Hilangnya hijab. Rikah memang artinya lembut ya. Lembut, hancur, tipis. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan boleh kita artikan di sini hilang. Hilangnya hijab antara dia dan di antara apa yang dia imani dengannya dari zat Allah, sifat-sifatnya Allah, keagungannya Allah, keindahannya Allah, kedekatannya Allah, wa aqrabiyah dan keterlebihan dekatnya dia dengan Allah. Wa hakikatin nubuah dan dari hakikat kenabian. Artinya walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, kita yakin benar bahwa Nabi itu memang pernah diutus oleh Allah. Wa kamalati ashabiha dan seperti sempurnanya pemilik-pemiliknya kenabian. Jadi ashabiha ini bukan teman Nabi maksudnya. Kita meyakini sempurna pemilik kenabian. Para nabi itu semuanya maksum. Alaihi wassalatu wassalam, di atas mereka semua itu salat dan salam. Walasiyama sayyiduhumul a'dham. Lebih-lebih lagi tuan mereka, pemimpin mereka para nabi yang agung. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi afdhalus salatu wassalam. Di atasnya Nabi itu seutama-utama salat dan salam. Wa ma akhbara bihi. Hilangnya hijab antara dia dan antara yang beriman ia dengannya mah. Nah, dari zat Allah, dari sifatnya Allah, kemuliaan, keindahannya Allah, kedekatannya Allah, akrabiyah, kelebihan dekatnya, dan hakikat kenabian, sempurna pemilik-pemiliknya kenabian di atas mereka salat dan salam, lebih-lebih lagi itu pemimpin mereka para nabi yang agung, alaihi afdhalus salatu wassalam, wa ma akhbara bihi. Dan ma yang memberitakan dengan nyama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min naimil qabri wa adabih, dari kenikmatan kubur dan azabnya kubur. Artinya hakikat golongan pertama itu hilang hijab antara kita dan antara apa yang Nabi beritakan. Nabi menyatakan bahwa siksa kubur itu ada, kita imani. Mau diperlihatkan atau tidak sama, keimanan kita nggak akan bertambah lagi, sudah full. Kenikmatan kubur, siksanya kubur, wal qiyamati, tentang kiamah, wa ahwaliha, dan tentang segala kengerian-kengerian. Ahwal ini jamak dari haul, kengerian-kengeriannya kiamah. Wan nari, dan neraka, wa ma fiha, dan apapun yang ada dalam neraka. Wal jannati wa naimiha, surga dan apapun yang ada dalamnya surga, ila ghairi zalik, hingga lain-lain. Kita percaya adanya sirat, adanya kolam nabi dan seterusnya. Fayakunu ka'annahu lahu mu'ayinun musyahidun. Maka adalah ia seolah sesungguhnya. Maka ada ia seorang ka'annahu, seolah-olahnya ia itu. Maka ada ianya seseorang itu seolah-olah maka ada ianya semua, seolah-olahnya semua, kembali ke semua mazkur, fayakunul mazkur, maka adalah sesuatu yang disebut tadi, seolah-olahnya yang disebut itu baginya seorang itu mu'ayid, itu yang bisa melihat dengan mata kepala, musyahid yang bisa menyaksikan. Nah, percaya benar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang segala yang gaib, surga neraka, dia yakin benar seolah-olah dia sudah bisa melihat dengan mata kepalanya. Nah, itulah hakikat. Wa yattabi'u hadzal qisma ahwalun tu'radu liman hasalat lahu kazuhdi fid dunya wa manasibiha. Dan mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal-ahwal tu'radu, yang didatangi akan ianya ahwal bagi orang-orang hasalat, yang telah hasil ianya perkara semua baginya orang. Ini rada rumit ibaratnya. Maka mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal-ahwal. Kelompok yang ini, yaitu hakikat yang pertama, sudah hilang hijab antara dia dan antara yang dia imani. Mengikuti akan ini kelompok, akan ini orang hakikat tingkat pertama oleh ahwal. Nanti dia akan memiliki kondisi-kondisi. Tu'aradu, yang didatangkan akan dianya kondisi. Kondisi itu akan dia miliki. Mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal. Kondisi tertentu. Tu'aradu, yang didatangkan akan dianya kondisi bagi orang hasolat. Yang telah hasil ianya perkara di atas semuanya baginya orang.
Orang-orang yang sudah memiliki hal di atas, yakin tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang Nabi semuanya, dia akan memiliki hal-hal tertentu, kondisi kejiwaan tertentu, akan mendapatkan ahwal itu. Liman hasolat, hasolat ini kembali kelihatannya kepada semua yang sudah disebut di atas. Min dzatillah wa sifatihi wa jalalihi. Mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal. Tu'radu yang didatangkan akan dianya ahwal bagi orang. Yang hasil ianya mazkur baginya orang. Mana contoh ahwal kazuhdi fid dunia. Seperti zuhud dalam dunia dan dalam pangkat-pangkatnya dunia. Kelihatan seperti itu. Karena kalau kembali domir ke awal kan, mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal yang didatangkan akan dianya ahwal bagi orang yang hasil ianya ahwal baginya orang kan, berulang-ulang. Nah, artinya orang yang hakikat, orang yang sudah sampai kepada tingkat hakikat, yang pertama, dia mengikuti oleh kondisi tertentu, yang kondisi itu dia miliki ketika dia sudah memiliki hakikat itu atas. Itu hasalat ini kembali ke hakikat juga boleh. Dan mengikuti akan ini kelompok oleh ahwal-ahwal yang akan didatangkan akan dianya ahwal bagi orang yang telah hasil ianya hakikat baginya orang. Orang yang sampai ke makam hakikat ini, dia akan memiliki ahwal tertentu. Contoh ahwal kazuhdi. Artinya orang hakikat itu mestinya orang zuhud dia. Zuhud di dunia. Nggak cinta dunia, nggak suka kepada pangkat-pangkat dunia, nggak suka kepada kemasyhuran. Nah, wasukri. Dan seperti suker, mabuk. Nah ini mabuk maksudnya mabuk karena bukan mabuk dunia ya. Ya, mabuk dalam zikir. Nah, mabuk dia sehingga lupa kepada dunia. Bukan lupa kepada akhirat. Karena mabuk macam-macam. Ada yang mabuk dunia lupa akhirat. Ini mabuk akhirat lupa dunia. Wazuhuli seperti dia zuhul. Zuhul juga sama. Zuhul kayak orang bingung itu. Enggak peduli tentang dunia sama sekali. Wadahshi. Dahshi. Ini istilah semua. Wasyiddati syuqi wal huyam. Seperti sangat-sangat rindu. Wal huyam. Huyam ini kita artikan orang gila. Gila disebabkan karena sangat cintanya. Sangat cintanya kepada sesuatu membuat dia gila. Ini cinta kepada Allah membuat dia gila benar. Dalam arti dia nggak peduli sama sekali tentang dunianya. Nah, begitu yang bisa saya pahami ya. Atau nanti mungkin ada penjelasan. Seperti zuhud di dunia dan dalam jabatan-jabatan dunia. Seperti mabuk. Wazuhul. Lupa kepada dunia. Wadahshi. Wasyiddati syuk. Sangat-sangat rindu wal huyam. Jadi ini semacam gila. Lupa dia kepada dunia. Bahkan dirinya pun dia tidak mengurusnya. Selalu larut dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik mimma yatulu tafsiluhu, dan selain demikian dari mama yang panjanglah oleh menguraikannya ma. Wasayati insyaallahu kasirun minhu, dan akan datang insyaallah oleh kebanyakan darinya. Jadi semua istilah ini akan beliau jelaskan di depan. Syukur apa, zuhul apa, dahsy apa, syiddatus syuk, huyam apa, semuanya. Wa rubbama hasala ma'adzalika kashfun amma sya'allahu minal alamil ulawi awis sufla awis sufli, alamil ulwi awis sufli. Dan kadang-kadang hasil bersama demikian oleh terbuka dari ma yang menghendaki oleh Allah. Sesudah dia zuhud, sesudah dia syukur mabuk, sangat-sangat rindunya, ada tambahan yang Allah berikan. Warubama hasola, kadang-kadang hasil bersama demikian oleh kashfuma, terbukanya dari ma yang menghendaki oleh Allah. Min alamil alawi, dari alam tinggi atau alam bawah. Allah buka hijab sehingga dia mengetahui banyak hal, baik yang berkenaan dengan alam langit atau alam bumi. Wa hawadisihil maudiyati awil mustaqbalah. Nah, dan dari kejadian-kejadiannya, kejadian-kejadian di alam tinggi, di alam bawah, kejadian-kejadian yang berlalu, awil mustaqbalah atau kejadian di masa depan. Allah buka hijab sehingga bisa melihat, mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang umum. Wa min hadzal qismi hadisu Harisah bin Malik, dan masuk dalam kelompok ini itu hadis Harisah ibni Malik al-Ansari. Hina qala lahun nabiyyu, ketika berkata baginya Haris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Haris?
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa asbahta ya Harisa? Bagaimana engkau masuk waktu pagi wahai Haris? Bagaimana kondisimu? Bagaimana perasaanmu ketika kamu menghadapi hari yang baru ini? Qala Haris berkata, asbahtu mu'minan haqqan. Aku masuk waktu subuh dalam keadaan beriman. Asbahtu mu'minan. Masuklah aku ke dalam waktu pagi itu yang beriman. Mu'minan haqqan. Seorang yang beriman yang sebenarnya. Benar-benar beriman. Begitu kata Haris. Faqala lahu maka berkata ianya Nabi baginya Haris, inna likulli qaulin haqiqatun. Sesungguhnya bagi setiap perkataan itu ada hakikatnya. Bagi setiap perkataan itu ada hakikatnya, ada kenyataannya. Apa dalil, apa wujud nyata dari ucapanmu bahwa engkau seorang mukmin yang sejati? Fama hakikatu imanika. Maka apa itu hakikat imanmu? Nah, itu kata Nabi kepada Haris. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain qala lahu berkata oleh Nabi baginya Haris, i'lam ma taqulu. Ketahui olehmu akan apa yang engkau katakan. Engkau harus tahu apa yang engkau katakan Haris. Engkau mengatakan asbahtu mu'minan haqqa. Aku masuk waktu pagi sebagai seorang mukmin yang sejati. I'lam ma taqulu. Yakini apa yang Anda katakan. Au undur ma taqul. Perhatikan apa yang Anda katakan. Anda sadar apa yang Anda katakan? Anda tahu efek konsekuensi dari ucapan Anda? Faqala. Maka Haris berkata, aziftu nafsi anid dunya. Aku telah memalingkan akan diriku dari dunia, ya Rasulullah. Aku telah memalingkan akan diriku dari dunia. Ai a'radatu. Fastawa indi hajaruha wa zahabuha. Maka sama saja di hadapanku oleh batunya dunia dan emasnya. Di depanku tidak ada beda antara batu dan emas. Sama saja. Dua-duanya benda makhluk ciptaan Allah. Fa ashartu laili. Aku begadang pada malam hari. Ashartu laili. Aku begadang pada malamku. Wa adma'tu nahari dan aku membuat haus siangku maksudnya malam hari aku beribadah, siang hari aku berpuasa. Wa ka'anni ara arsya rabbi barizan. Seolah-olah aku melihat akan aras Tuhanku itu yang tampak. Wa ka'anni anduru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Seolah-olah aku melihat kepada penduduk sorga. Hal keadaan mereka itu yang saling berkunjung dalamnya sorga. Wa ka'anni asma'u awa'a ahlin nar. Seolah-olah aku mendengar akan teriakannya penduduk neraka. Itu kata beliau ya. Jadi semuanya umpama nyata. Padahal beliau ya belum meninggal, tentunya belum belum diperlihatkan, tapi begitulah keimanannya yakin. Faqala lahu maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam baginya Haris, araf tuh, aku telah paham. Araf. Falzam, maka lazim mulai jagalah keimananmu seperti itu terus. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, annahu alaihi salatu wasallam wa Nabi alaihi salatu wasallam qala Nabi bersabda, man sarahu ayyandura ila man nawwarallahu qalbah. Barang siapa yang menyenangi akan dia oleh bahwa melihat ia kepada seseorang yang telah menyinari oleh Allah akan hatinya, falyandur ila Haris bin Malik. Maka hendak melihat ia kepada Haris bin Malik. Akhrajahu Tabrani mengeluarkan akan ini hadis oleh At-Tabrani wal Bazzar oleh Al-Bazzar wa ghairuhuma dan lain keduanya. Itulah hakikat pertama. Wa hadzal qismu huwa a'la aqsamiha wa asyrafi anwa'iha. Dan bermula ini kelompok dari hakikat tadi hakikat terbagi tiga, ini kelompok pertama ya. Hilang hijab antara dirinya dan dengan antara apa yang dia imani. Bermula ini kelompok huwa dianya ini kelompok itu a'la aqsamiha itu yang paling tinggi dari pembagian-pembagiannya hakikat. Wa asyrafu kita baca. Atau kepada a'la dan asyrafu anwa'iha yang paling mulia dari nok-noknya hakikat tadi. Fa innahu aslun yatafarra'u alaihi al-qismanil akharani. Maka sesungguhnya ini kelompok. Hakikat tingkat pertama ini merupakan asal yatafarra'u alaihi yang bercabang di atasnya asal oleh dua kelompok yang lain. Itu asal hakikat tadi. Di bawahnya berarti cabang. Wa asasun yan baniyani alaihi. Asasun atah kepada aslun. Maka sesungguhnya ini kelompok hakikat yang pertama yaitu fondasi yang banian yang terbangun keduanya. Dua kisim yang lain alaihi di atasnya ini asas. Wasani. Ini hakikat tingkat kedua.
Ini agak beda pembagian hakikat dalam kitab ini. Wasani takhallin nafsi an razailil akhlak. Yang kedua, hakikat tingkat kedua yaitu takhallin nafsi. Membersihkan jiwa kita, takhalli, mengosongkan jiwa kita. Membebaskan jiwa kita an razailil akhlak. Dari hina-hinanya akhlak. Watahalliha, dan menghiasinya jiwa. Bisifatil mardiyah, dengan sifat-sifat yang diridhai. Wal akhlaqi saniyah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, itulah makam hakikat kedua. Jadi para ahli fikih menyatakan kalau hati kita ini memang seperti gelas kan. Jadi gelas itu sebelum kita isi dengan air bersih, kita kosongkan dulu dari kotornya, kita cuci dulu gelas. Proses mencuci gelas disebut takhalli. Takhallin nafsi itu membersihkan, mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat rendah. Gelas tadi, hati yang umpama gelas kita bersihkan dari kotoran yang segala macam, namanya takhalli, sehingga dia bersih. Kemudian baru kita isi dengan air yang bening. Proses mengisi gelas tadi atau mengisi air dengan sifat-sifat terpuji, istilahnya tahalli, menghiasnya jiwa dengan sifat-sifat yang diridhoi, wal akhlaqi saniyah, dan akhlak-akhlak yang mulia, bihaisu yakunu rasikhal qadami fiha, dalam artian dengan sekira-kira ada ianya seorang itu rasikhal qadam, yang teguh kakinya dalamnya akhlak. Jadi maksud teguh kakinya dalamnya akhlak, akhlaknya benar-benar sudah merasuk ke dalam dirinya. Nah, itu rasih kan, mendalam. Kalau rasikhal qadam itu seperti kaki kita sudah kita tancapkan ke dalam tanah. Sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang diridhai sudah melekat, sudah menjadi tabiat dalam diri kita. Watakunu hiya malakatun lah. Dan jadilah dianya sifat, sifat yang diridhai, akhlak terpuji itu malakatun lah. Itu jadi malakah. Atau malakah ini, ya malakatin kita baca jadi khobar takut. Takunu hiya. Dan adalah dianya sifat terpuji itu malakatin, sudah menjadi malakah. Sudah menjadi tabiat baginya seseorang. Itu baru disebut akhlak. Karena kalau harus kita paksakan, tawaduk kita paksakan, bersyukur kita paksakan, ya kan? Itu belum jadi malakah, belum jadi akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang terjadi secara spontan, nggak perlu kepada berpikir lagi. Ada orang terjatuh di depan kita secara refleks, langsung timbul keinginan, langsung kita bantu dia. Nggak ada pertimbangan ini itu, langsung kita bantu. Berarti itu akhlak kita memang suka menolong. Nah, begitu kita melihat orang susah, kita mampu membantu langsung. Timbul empati dan pengen langsung aksi membantu. Gak nanya-nanya dulu mazhabnya apa segala macam. Gak. Nah itulah akhlak. Wasalisu tayasurul a'mali sholihah. Hakikat yang ketiga yaitu tayasurul a'mali sholihah. Mudah melakukan amalan-amalan soleh. Wasuhulatu af'alil khairi alaih. Mudah melakukan kebaikan di atasnya. Hatta la yajida fiha masyaqqah. Hingga tidak mendapati ia dalamnya. Dalamnya amalus soleh. Dalamnya af'alul khairi akan kesukaran walaupun fah berat. Gak terasa berat ketika melakukan kebaikan. Ini masuk kategori hakikat tingkat ketiga. Balau arada ayatrukaha lam yutawi'ahu nafsuhu ala dhalik. Bahkan jika lo menginginkan ia bahwa meninggalkan ia akannya af'alul khair, lam yutawi'ahu. Ia tidak patuh kepadanya oleh nafsunya atas demikian meninggalkan. Dia suka mudah untuk melakukan kebaikan. Bahkan kalau dia pengen untuk tidak melakukan kebaikan, jiwanya nggak rela, nggak bisa. Ada seseorang yang perlu dia tolong. Sebelum dia menolong, dia nggak tenang. Andai pun nafsunya memerintahkan. Adapun dia ingin nggak mau tolong orang itu. Nggak bisa. Jiwanya nggak rela untuk dia tidak melakukan itu. Nah itulah. Sehingga tidak mendapati ia dalamnya melakukan kebaikan akan sukar dan berat. Tidak mendapati akan kesukaran, tidak pula keberatan. Bahkan jika lo menginginkan ia bahwa meninggalkan ia akannya af'alul khair, lam yutawi ahu. Tidak patuh kepada dia oleh nafsunya atas demikian meninggalkan. Nggak rela dia. Tamma lahun syirahu sadril Islam. Telah sempurna bagi dia oleh terbukanya dada bagi Islam. Fatma'annat nafsuhu kullat tuma'ninati lil bu'di an maharimillah. Dan telah tenanglah oleh jiwanya akan sempurna ketenangan. Kullat timanin maf'ul mutlak. Watma'annat nafsuhu. Telah sempurnalah oleh nafsunya. Kullat tumanina akan benar-benar sempurna tumanina lil bu'di untuk menjauh an maharimillah dari segala yang diharamkan oleh Allah. Artinya jangankan melakukan maksiat, keinginan untuk maksiat pun sudah hilang.
untuk menjauh dari yang diharamkan oleh Allah wal qiyami, dan untuk melaksanakan qiyami atah badalil bu'di. Tenanglah nafsunya, benar-benar tenang untuk menjauh dari keharaman Allah dan untuk melaksanakan bi awamirihi, dengan semua perintah-perintahnya Allah. Fasahat lahu hakikatul ikhbar, dan telah sahlah bagi dia oleh hakikat ikhbar. Ma makna ikhbar? Akhbat mukhbitin, ketundukan. Ya, ikhbat itu ketundukan. Mukhbitin. Hmm, ya, akhbat itu itmi'nan, sama tenang. Telah sahih lah, telah sahlah bagi dia oleh hakikat ikhbat, hakikat ketenangan, hakikat ketundukan. Hatta ka'annahu malikun, hatta ka'annahu malakun fi surati insan. Hingga seolah-olah dia itu malaikat dalam bentuk manusia. Zahirnya manusia, hakikatnya malaikat. Tak punya nafsu untuk melakukan maksiat. Fa'idha fahimta hadha. Bila engkau semua sudah paham ini, arafta, engkau tahu anna kasiran mimma dzukira fi ta'rifil hakikat. Jadi engkau tahu pula bahwa kebanyakan dari apa yang telah disebutkan pada mendefinisikan hakikat, innama huwa, hanya saja dianya mazukir, sesuatu yang disebutkan dalam mendefinisikan hakikat, itu bayanun likismen min aksamiha, itu menjelaskan bagi satu kelompok dari kelompok-kelompoknya hakikat, li syai'in minhu, atau sesuatu baginya hakikat. Nah, itulah definisi hakikat dengan 3 derajatnya. Kemudian hakikat itu munculnya dari mana? Wa annal hakikat samratut thariqah. Dan bahwa sungguhnya hakikat itu sebenarnya buah dari thariqah. Ketika kita mengamalkan semua syariat, baik yang berkaitan dengan fikih, tasawuf, dan tauhid, baru muncul hakikat. Bahwa sungguh hakikat itu buah dari thariqah. Wa annahu la budda li saliki thariqil akhirah minal jam'i baina hadhihi salasah. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak dari penempuh jalan akhirat, dari mengumpulkan antara ini 3. Harus ada 3-tiganya. Thariqat, syariat, thariqat, dan hakikat. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak bagi salik. Bagi seorang salik yang menempuh jalan akhirat daripada mengumpulkan antara ini hakikat. Wa adamit ta'til li syai'in minha, dan tidak mengosongkan bagi sesuatu darinya ini 3. Harus ada 3-tiganya. Kenapa harus ada 3-tiganya? Wadzalika li'anal hakikata bila syari'atin batilah. Demikian itu karena hakikat dengan tanpa syariat itu batil. Gak ada hakikat juga tanpa syariat. Kalaupun ada itu nggak sah, batil. Wa syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat kosong. Qala Imam Malik, berkatalah oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasyara'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa. Barang siapa yang bersyariat, ya, melakukan syariat zahir tadi, ya, wa lam yatahaqqaq, dan tidak berhakikat, ya. Berhakikat dalam arti tadi dengan segala 3 kelompoknya, membersihkan hati dari sifat hina, mengisinya dengan sifat baik, atau tingkat di bawahnya mudah melakukan kebaikan, atau hilang hijab antara dia dan Allah, kan? Ini kan berat. Tapi ya, ada 3 tingkatan. Barang siapa yang bersyariat ia dan tidak berhakikat ia, maka faqad tafasaka fasik. Waman tahaqqaqa walam yatasyarra'a walam yatasyarra' faqad tazandaqa. Barang siapa yang berhakikat ia dan tidak bersyariat ia, faqad tazandaka. Maka zindiq ia, zindik kafir juga, zindik. Hakikat doang, nggak melakukan syariat, nggak mau sholat. Katanya dia sudah sampai ke satu makam, di mana pada makam itu gugur kewajiban sholat pada dia. Tadandak, fasik, jadi kafir. Barang siapa yang berhakikat ia walam yatasyarra, dan tidak bersyariat ia, faqad tadzandak. Sungguh menjadi zindiq ia. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, hakikat dan syariat, faqad tahaqqaqa, maka sungguh telah tahqiq ia, atau itulah yang disebut makam hakikat yang sebenarnya. Pemasalu syariati kasafinah, maka bermula perumpamaan syariat itu seperti kapal. Fi annaha, pada bahwa sungguhnya kapal, sababun lil wusuli ilal maqsad,
Itu menjadi sebab bagi sampai kepada tujuan. Nah, wan najati minal halak, dan menjadi sebab bagi selamat dari kebinasaan. Perahu, kita mau menyeberang laut judulnya. Ada perahu. Jadi perahu itulah syariat. Watorikatu mislul bahri alladzi fihi durru. Dan bermula torikat itu seumpama lautan yang di dalamnya laut itu ada mutiara. Nah, laut, dalam laut ada mutiara. Kita mau ke laut harus punya perahu. Tentunya harus ada lautnya juga kan. Nah, tarikat itu umpama lautan yang di dalam laut itu ada mutiara. Fi annaha mahalul maksud. Pada bahwa sungguhnya nya lautan, nya tarikat, yang tarikat itu umpama lautan, mahalul maksud itu tempat tujuan. Tempat tujuan. Mengamalkan syariah. Jadi tarikat ini mengamalkan syariah. Tempat kita melayarkan perahu lautan. Nah, artinya kita menjalankan syariat. Inilah tarikat. Wal hakikatu mislul lu'lu'il adhim. Bermula hakikat itu seumpama mutiara yang besar. Mutiara, isi lautan. Fala yujadul lu'lu'u illa fil bahri. Maka tidak akan didapati akan mutiara kecuali di lautan. Wala yusalu lidzalikal bahri illa safinah. Wala yusilu. Dan tidak bisa menyampaikan. Ausala yusil. Wala yusilu lidzalikal bahri illa safinah. Dan tidak bisa menyampaikan bagi demikian laut kecuali oleh perahu. Mutiara ada di laut. Untuk sampai ke mutiara harus pakai kapal. Nah, itulah dia. Artinya syariat. Harus ada syariatnya. Mengamalkan syariat baru sampai kepada hakikat. Faman nadhara ila hakikatil asya'i kulliha billahi wajada anna syari'ata wal hakikata mutalazimani. Talazumal ma'i lil 'udi war ruhi lil jasad. Maka barang siapa yang memperhatikan ia kepada hakikat segala perkara, kulliha seluruhnya hakikat. Barang siapa yang melihat ia kepada hakikat segala perkara, seluruhnya hakikat. Melihat ia dengan Allah. Dia mendapati ia bahwa sungguh syariat dan hakikat itu saling melazimkan keduanya, akan sebagai melazimkan air bagi kayu. Ini kayu un ya, kayu un, kayu yang apa namanya? Kayu un, kayu wangi ya, kayu un. Kayu un kita rendam dalam air, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisah nggak wangi. Nah, akan sebagai melaziminya air bagi kayu un dan melaziminya roh bagi jasad. Roh tanpa jasad nggak bisa bekerja di dunia. Jasad tanpa roh ya banyak mayang ya. Ini susah juga memahami. Saya kurang tahu kayu un itu bagaimana. Barang siapa yang melihat ia kepada hakikat perkara seluruhnya hakikat, melihat dengan Allah, dia mendapati ia bahwa sungguh syariat dan hakikat itu saling melazimkan, keduanya akan sebagai melazimkan air bagi kayu un, nah, dan akan sebagai melazimkan roh bagi jasad. Artinya di roh dan jasad bisa kita pahami, jasad tanpa roh yang gak ada makna. Roh tanpa jasad, berarti orangnya udah meninggal. Sama, jasad tanpa roh, orang jasadnya meninggal, roh tanpa jasad, ya kepada roh nggak diperintahkan untuk sholat ibadah segala macam kan, karena justru manusia baru disebut manusia ketika roh ada dalam jasadnya. Wasyari'atu syajaratun, syariat itu pohon. Watarikatu aghsanuha, tarikat itu dahan-dahannya pohon. Wal hakikatu asmaruha, hakikat itu buah-buahnya pohon. Nah itu lebih kurang gambaran sepintas. Wa ismuhu ilmu tasawuf, bermula namanya ini ilmu, ini masih mabadi 10 yang belum masuk ke isi. Bermula namanya ini ilmu itu ilmu tasawufi, ilmu tasawuf. Ma'khudun minas sofa. Dia tasawuf itu diambil dari kata sofa. Jadi tentang mustaq tasawuf itu khilaf ya, ada 1000 pendapat. Masya Allah. Nah, jadi kata para ulama jangan melihat kepada namanya, lihatlah kepada isinya ya. Karena ahli tasawuf itu berbicara sesuai dengan makamnya masing-masing. Nah, setiap orang itu kalau ditanya apa itu tasawuf, jawabannya selalu berbeda. Karena jawaban itu biasanya diberikan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Wasufiyu man safa qalbuh minal qadar. Dan sufi itu orang-orang yang bersihlah hatinya dari kekeruhan.
Wamtala'a minal ibar. Penuh ianya hati dari ibarat-ibarat, dari pelajaran-pelajaran. Wastawa indahu zahab wal madar. Dan sama di hadapannya antara emas dan kotoran. Nah itu, sufi sejati. Nah kan susah nih arti sufi. Wa sufiyu man sofa qalbuh. Jadi sufi itu orang yang bersih hatinya dari kekeruhan. Wamtala'a minal ibar. Penuh ianya hati dari ibarat-ibarat, dari pelajaran-pelajaran. I'tibar. Wastawa indahu zahab wal madar. Sama di hadapannya oleh emas dan madar. Madar kotoran. Qala ba'dul arifin, sebahagian arifin berkata, ya wasifi anta fit tahqiqi mausuf. Wahai orang yang mensifatiku, bermula engkau pada hakikat itulah yang disifati. Nah ini saya terus terang nggak paham syair ini ya. Ini kata An-Nabilisi, Abdul Ghani An-Nabilisi. Nah, ya wasifi, wahai orang yang mensifatiku, anta fit tahqiqi mausufi. Bermula engkau pada hakikat itulah yang disifatiku. Wa arifi, yang mengenalku. La tukhalid anta ma'rufi. Jangan engkau la tughalid, ghalata, jangan engkau salahkan. Engkau ma'rufi akan kenalanku. Innal fata man bi ahdihi fil adali yuwaffi. Sungguhnya pemuda itu orang-orang yang dengan janjinya pada masa azali itu menunaikan. Iya. Sofi, bersih. Fasufi, laha. Sofi, ya, bersih iya. Sofa, bersih iya. Fasufi, maka bermula seorang sufi. Lihada, karena ini. Sumiyat sufi, dinamakan akan dia akan sufi. Ya, karena ini potongan syair ya. Ini harus kita lihat syair sebelumnya. Apa maksudnya? Atau kita lihat syarah syairnya. Terus terang saya nggak paham. Fausulut tasawufi khamsatun. Asal tasawuf itu 5. Takwa Allah. Pertama, takwa kepada Allah fisiri wal aliyah, dalam kesendirian dan dalam terang-terangan. Itulah sufi. Maka berat mengklaim diri kita sebagai ahli sufi. Sufi itu pertama harus takwa. Asal dari tasawuf. Kalau orang mau bertasawuf harus memiliki 5 asal ini. Yang pertama, takwa kepada Allah. Disiri di kala sendiri. Wal alaniyah di khalayak ramai. Watahakuki, watahaqqaqa, dan nyata ianya takwa kepada Allah bil wara'i wal istiqomah, dengan wara' dan istiqomah. Wattiba'us sunnah. Asal tasawuf yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Bil aqwali wal af'al, baik dalam perkataan dan dalam perbuatan. Yatahaqqaqu bil hifdzi wa husnil khuluq, dan nyata ia mengikuti sunnah dengan menjaga diri dan dengan bagusnya akhlak. Yang ketiga, usulut tasawuf yaitu al-i'rad, berpaling anil khalqi, berpaling dari makhluk, fil iqbali, dalam menghadap kepada Allah, wal idbari, dalam membelakang. Berpaling dari makhluk dalam menghadap dan membelakang. Apa maksudnya? Intinya meninggalkan makhluk Allah. Gak sibuk dengan makhluk Allah. Dengan berpaling dari makhluk Allah dalam menghadap dan membelakang. Ketika orang datang memuliakan kita. Atau ketika orang membelakang meninggalkan kita. Nggak masalah bagi orang tasawuf. Karena dia tujuannya Allah. Bukan masalah makhluk datang kepadanya atau dia ditinggalkan oleh makhluk. Yatahaqqaqu bis sabri, dan nyata ianya berpaling dari makhluk dengan bersabar dalam segala hal, bahwa tawakuli, dan dengan bertawakal. Kemudian waridha, asal tasawuf selanjutnya ridha anillah, ridha terhadap Allah fil qalili wal kasir, dalam sedikit dan banyak. Nah, dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin dan kaya, dalam keadaan susah dan senang. Wa yatahaqqaqu bil qanaati wat tafwid, dan nyata ianya ridha dengan qanaah, menerima apa adanya dan dengan menyerahkan urusan kepada Allah. Warujuk, asal tasawuf yang kelima yaitu rujuk. Arti rujuk kembali kepada Allah fis sarra'i wat dharra, dalam suka dan duka. Yatahaqqaqu bisyukri fis sarra, nyata ianya rujuk kepada Allah dengan bersyukur dalam kesenangan, wal iltijai ilaihi fid dharra, dan dalam berlindung, bergantung kepada Allah dalam kesusahan. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnah, bermula sumbernya ilmu tasawuf itu dari Alkitab, dari Quran, was sunnah, dari sunnah Nabi, wal asaris sabidati, dan dari asar-asar yang sabit, asar-asar yang sahih, an khawasil ummah,
dari kekhususan ummah dari para sahabat maksudnya alimul ulama. Wa hukmu syari'i fi bermula hukum syar'i padanya tasawuf itu al-wujub. Al-wujubul ainiyu. Wujub in. Semua orang wajib mempelajari ilmu tasawuf. Kenapa wajib? Idza yakhlu ahadun min aibin. Karena tidak terbebas oleh siapapun dari aib au maradin atau dari maradin qalbiyin dari penyakit hati illal anbiya kecuali para nabi alaihi salatu wasallam. Karena semua kita menderita penyakit aib cacat, ilmu tasawuf ilmu yang mempelajari untuk membersihkan hati tadi jiwa raga, maka semua kita wajib mempelajarinya. Qala ba'dul arifin, sebahagian arif billah berkata, malam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi. Barang siapa yang tidak ada bagi dia itu bagian dari ini ilmu, ai ilmil batin, akhafu alaihi min su'il khatimah, aku khawatir kepadanya dari buruknya akhir hidup. Sebagian arifin berkata orang yang tidak memiliki sedikit pun dari ilmu batin ini, ilmu tasawuf, dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah. Wa adana nasibi minhu at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li ahli. Serendah-rendah bagian dari tasawuf itu percaya dengannya tasawuf dan menyerahkannya tasawuf bagi ahlinya tasawuf. Ya paling kurang kita nggak protes, nggak menentang tasawuf kata beliau ya. Derajat paling tinggi, paling rendah berkenaan dengan tasawuf walaupun kita belum mempelajarinya, belum mengamalkannya, minimal kita percaya bahwa ilmu itu ada dan kita serahkan pemahamannya kepada ahlinya. Masailuhu qadayahul bahisatu an sifatil qulub. Bermula permasalahan-permasalahan dari ilmu tasawuf itu qadiyahnya tasawuf. Qadiyah yang membahasnya tentang sifat hati. Wa yatba'u dzalik syarhul kalimatil lati tatadawalu bainal qaumi dan mengikuti akan demikian masalah tasawuf oleh menjelaskan kalimat-kalimat tatadawalu, kalimat yang terus berputar, bergulir ianya kalimat di antara kaum. Kemudian selanjutnya menjelaskan istilah-istilah yang digunakan oleh ahli tasawuf. Kazuhdi seperti zuhud menurut mereka apa? Wal wara'a wal wara'i wara' menurut tasawuf bagaimana? Wal mahabbati seperti cinta, wal fana nanti fana fillah, fana fin nafsi kan akan dijelaskan. Wal baqa makna baqa menurut ahli sufi apa? Nah, titik. Nah, itulah dia. Antara lain berarti yang membahas tentang mabadi 10 tentang tasawuf. Lebih kurang seperti itu ya. Ini sesudahnya nanti baru masuk kepada isinya. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.